Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini, Selasa, tanggal 14 Juli 2020, kami tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Mamasa kembali menyampaikan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Mamasa. Jumlah ODP 394 orang. Selesai pemantauan 363 orang. Proses pemantauan 30 orang. Meninggal 1 orang. Jumlah OTG 9 orang. Selesai pengawasan 0. Sementara pengawasan 9 orang. Jumlah PDP 1 orang. Selesai pengawasan 1 orang. Dalam proses pengawasan 0. Pada hari ini, ada 1 orang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh, yaitu pasien 02, inisial AP, laki-laki, umur 19 tahun. Dan untuk hari ini juga terjadi lagi penambahan 1 orang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Mamasa. Sehingga pertanggal 14 Juli 2020 jumlah pasien positif COVID-19 di Kabupaten Mamasa adalah 6 orang. Kasus penambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 ini sebagai kasus 06 di Kabupaten Mamasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Mamasa dimanapun berada sekarang. Yang saya hormati seluruh jajaran pemerintah, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, kecamatan sampai desa. Yang saya hormati seluruh elemen masyarakat Kabupaten Mamasa. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh seluruh pengurus gugus tugas percepatan penanganan COVID Kabupaten Mamasa. Kami akan menjelaskan kondisi daerah kaitannya dengan penanganan COVID dan strategi penanggulangan kondisi saat ini. Yang pertama saya jelaskan bahwa setelah perubahan dari P3W ke I normal terbatas, maka kita waktu P3W itu kita berada pada posisi zona hijau. Lalu setelah masuk perubahan sistem I normal terbatas, maka berubah dari zona hijau menjadi
zona kuning, kemudian sekarang zona merah. Hal ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama karena tentu banyak perubahan-perubahan sistem yang waktu PTGW sudah tidak berlaku lagi setelah normal terbatas. Disadari kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa bahwa COVID atau penyebaran corona saat ini kan belum ada obatnya. Dan kita belum tahu kapan berakhir. Nah, bahkan berbagai upaya-upaya dilakukan oleh tingkat dunia sampai negara Republik Indonesia sampai Kabupaten Mamasa sampai sekarang belum ada yang bisa mencegah itu, bahkan semakin meningkat kondisinya sekarang ini. Baik tingkat dunia, tingkat negara, bahkan provinsi Sulawesi Barat termasuk kita di Kabupaten Mamasa. Sehingga ini kita tidak boleh pandang enteng dan kita semua elemen masyarakat saya harapkan untuk betul-betul kita berhati-hati, waspada dan berusaha untuk mencegah penyakit yang menakutkan ini. Selanjutnya saya sampaikan bahwa upaya-upaya penanggulangan, pencegahan yang dilakukan oleh baik pemerintah daerah maupun pengurus gugus tugas kabupaten sampai ke tingkat desa sebagai berikut. Kami tetap memprioritaskan kepada pertama penanganan kesehatan. Yang kedua, bagaimana ketahanan ekonomi. Ini dulu berbarengan, dua-dua harus kita upayakan dan kita permantap sehingga mudah-mudahan dampak ini tidak terlalu untuk berdampak di daerah Kabupaten Mamasa. Yang pertama, sisi program kesehatan. Saya harapkan mulai dari jajaran pimpinan daerah termasuk DPR sampai kepada seluruh elemen masyarakat untuk kita semua disiplin dalam menerapkan protokoler kesehatan. Sekali-kali itu filter yang pertama, bagaimana kita disiplin untuk menerapkan, melaksanakan protokoler kesehatan. Yang pertama, setiap keluar rumah, naik kendaraan atau jalan kaki di tempat-tempat kerumunan atau di mana saja yang kita lakukan aktivitas harus memakai masker. Itu filter yang pertama. Sekali lagi harus memakai masker. Mengapa kita harus pakai masker? Karena menurut medis kalau kita pakai masker mudah-mudahan 90% kita tidak akan terdampak corona. Karena itu virus ini melalui mulut dan hidung. Itu yang pertama. Sehingga saya mengharapkan kepada seluruh jajaran, terutama jajaran pejabat, ASN, pemuka agama, pemuka adat, adik-adik pemuda, ibu-ibu, supaya kita jadi contoh semua. Dimanapun berada sosialisasi ini harus diimbaskan ke seluruh elemen masyarakat supaya bisa sadar akan hal ini. Sepanjang mencintai nyawanya, mencintai dirinya, keluarga, lingkungannya, dan masyarakatnya, pasti masyarakat mau untuk menggunakan masker. Karena bukan kepentingan orang lain, tapi kepentingan di keselamatan diri sendiri. Itu satu. Sehingga program yang kami akan lakukan adalah dalam waktu singkat, kami sudah lakukan penertiban, sweeping kepada masyarakat yang menggunakan masker. Dalam waktu singkat ini kami akan turun ke rumah-rumah ibadah, ke pasar-pasar, atau kegiatan-kegiatan syukuran dan lain sebagainya untuk bagaimana menyadarkan masyarakat. Jangan lakukan aktivitas kalau tidak memakai masker. Ini akan terbatu turun mulai dari Forkopimda, pengurus tugas kabupaten, sampai kepada jajaran OPD, instansi vertikal, sampai pada camat desa akan terpadu untuk kita bersama-sama menyadarkan masyarakat. Mudah-mudahan tanpa penjara itu masyarakat Mamasa sendiri akan sadar akan hal ini. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Kalau rajin mencuci tangan karena banyak katanya virus itu berada di tangan. Jadi kalau kita cuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan ini sudah membudaya dalam diri kita, mudah-mudahan kita selamat akan penyebaran itu. Sekali lagi,
rajin mencuci tangan. Mohon masyarakat Kabupaten Mamasa kita semua sadar akan hal ini supaya tanpa dihimbau terus, tapi sudah harus membudaya dalam diri kita karena ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang berikut, selalu atur jarak dimanapun berada supaya tidak ada kontak antara satu dengan yang lain, minimal 1 meter supaya tidak kontak dengan orang lain sehingga ini bisa kita terjaga. Hindari kerumunan-kerumunan. Jadi ini saya tegaskan pada kesempatan ini, belum dibolehkan itu ada pesta yang ramai, belum. Sebab di situ mengundang keluarga banyak datang, itu kadang itulah membawa virus masuk di daerah kita. Toh kalau ada kegiatan seperti itu dibatasi paling sampai 15 orang, sekian orang yang bisa dikendalikan dalam hal protokoler kesehatan itu. Begitu juga syukuran dan lain-lain. Sama juga ini ada kaitan dengan KPKP. Ini belum ada perintah untuk membuka itu, belum. Masih tetap kita tutup sekarang karena fakta di Mamasa menunjukkan bahwa salah satu sumber adanya oknum yang positif, orang yang positif bersumber dari KPKP atau hiburan malam. Sehingga akan dilakukan penertiban oleh aparat keamanan supaya ini diatur ke depannya. Kapan memungkinkan baru itu bisa dilakukan. Tapi untuk sementara ini, masa-masa ganasnya ini penyakit tidak boleh untuk dilaksanakan. Lalu hal yang berikut adalah bagaimana supaya imunitas, kondisi fisik kita selalu fit, maka kita makan dan selalu mengkonsumsi semua makanan yang bergizi dan jangan ada yang lapar. Selalu kita bagaimana supaya tubuh kita ini fit, rajin berolahraga, bersenang-senang dan sebagainya. Yang penting hindari stres supaya betul-betul kondisi tubuh kita itu bisa fit dari hari ke hari. Itu dari sisi protokoler kesehatan. Jadi kalau kita sadar akan hal ini, mudah-mudahan Mamasa bisa jadi contoh di tengah-tengah masyarakat dan bisa jadi contoh di Sulawesi Barat. Yang kedua, kesempatan ini saya menyampaikan bahwa ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi ini menunjang untuk kita tidak terkapar oleh virus corona. Kalau ekonomi baik, sehingga diharapkan bahwa bantuan BLT, baik dari pusat maupun dari daerah atau dari desa, PKH atau sembako, itu sifatnya membantu atau menopang. Intinya itu adalah apa yang menjadi profesi kita, pekerjaan kita, itu harus diutamakan, digeluti. Sebagai petani, harus petani yang baik. Bagaimana supaya beras meningkat, bagaimana supaya tidak beli sayur-sayuran, karena kita tanam sendiri, lombok, tomat, dan sebagainya. Bagaimana supaya ternak ikan selalu ada, sehingga kita tidak pusing untuk menunggu Pak Gandeng dan sebagainya. Tapi kita sudah bisa mandiri tentang itu. Kemandirian ekonomi. Saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Mamasa, utamanya keluarga kami, masyarakat kami yang kurang mampu, yang memang butuh sekali tentang BLT ini, mohon supaya jangan itu menjadi pegangan atau itu menjadi patokan, tapi ini hanya membantu. Jadi tidak ada dalam kondisi seperti ini, gunakan waktu baik untuk memperbaiki ekonomi. Jangan cuma nongkrong di rumah, tapi harus dari rumah ke kebun, dari rumah ke sawah, dari rumah ke tempat-tempat peternakan, ikan kah, ternak apakah, ternak babi, ternak unggas, dan sebagainya yang bisa memperbaiki ekonomi kita. Itu yang saya himbau karena sekarang ini kondisi sangat betul-betul memprihatinkan. Jadi kaitan dengan itu juga untuk lebih amannya kita, di samping dua hal ini saya sampaikan bahwa upaya-upaya penanggulangan yang segera kita akan lakukan adalah pertama bagaimana mempertegas kembali posko-posko perbatasan tentang fungsi dan tugasnya. Jadi semua orang yang masuk betul-betul harus kita screening, harus kita filter, sudah ada mekanismenya karena rata-rata dari 5 yang positif yang saya jelaskan tadi, sudah sembuh 1 tinggal 4, itu adalah
kelemahan luar yang masuk di daerah Kabupaten Mamasa. Bukan terjadi internal, tapi dari luar masuk. Sekalipun penduduk Kabupaten Mamasa, contoh yang di pertanahan, tapi karena sudah dikarantina 14 hari, langsung dia keluar lagi karena negatif, dia ke Takalar, dia ke Makassar, dia ke Mamuju, Lu Utara, dia ke Pinrang, pulang itu sudah ditunggu memang oleh tim gugus. Pas tiba di Pasapa, di rapid positif, langsung kita karantinakan dan sekarang sudah berada di luar Kabupaten Mamasa. Itu contoh. Begitu juga dengan anak-anak mahasiswa yang memang anak kita dari Mamasa, tetapi setelah pulang dari Makassar, iya positif. Begitu juga orang yang keluar masuk melintas. Semua ini bukan dari dalam, dari luar. Tapi perlu masyarakat tahu bahwa upaya pemerintah daerah, tim gugus dan bantuan seluruh elemen masyarakat tidak ada yang langsung bersentuhan, langsung kita cegat di perbatasan, di rapid lalu langsung ditindaki secara medis sehingga mudah-mudahan tidak menular atau tidak mengimbas kemana-mana. Ini perlu Bapak-Bapak ketahui sehingga tidak akan terlalu ketakutan dalam hal ini karena pihak medis, pihak tim gugus sudah berupaya semaksimal mungkin supaya ini bisa terjadi. Jadi posko perbatasan kami sudah rapat dengan Forkopimda. Siapa itu Forkopimda? Mulai dari Ketua DPR, Kapolres, Kajari, Dandim, Wakil Bupati, Sekda, kami kumpul semua ditambah dengan tugas gugus inti, ada kesehatan, ada sosial, ada badan bencana, kemudian inspektorat daerah, ya perhubungan, Kesbang, kemudian dari Kominfo, itu lengkap kami terpadu untuk mendiskusikan ini, membicarakan ini, mengapa, bagaimana supaya betul-betul ini bisa kita atasi secara bersama-sama. Selain posko untuk perbatasan, jadi itu sudah jelas mekanismenya. Kalau ada yang kedapatan di perbatasan, itu langsung diproses. Kalau misalnya harus karantina, diantar langsung ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan secara medis, dan ada pengantar ke desa kalau harus dikarantina. Dan kalau itu positif, langsung dibawa ke rumah sakit rujukan untuk diisolasi. Apakah puskesmas Mamasa atau rumah sakit Kondosapata yang ada di Balla. Supaya tidak kemana-mana, sehingga kemana-mana bisa kontak dengan orang lain. Langsung ini bisa disajikan. Ini namanya penanganan real, penanganan cepat. Supaya jangan kontak orang lain sehingga itu bisa merambat. Itu upaya yang dilakukan. Jadi peran di posko, betul-betul kami kembali pertegas seperti waktu P3W yang lalu-lalu. Selanjutnya, karena sekarang untuk tingkat kecamatan dan desa itu sudah mulai longgar tentang penanganan posko, ini kami sudah rapatkan untuk kembali mengaktifkan baik posko kecamatan maupun posko desa. Apapun modelnya, yang penting ada posko di tingkat desa dan kecamatan. Apakah dalam patroli atau siskambling, saya tidak tahu. Tidak boleh ada alasan apapun dari pihak pemerintah dan kecamatan. Bagaimana bertanggung jawab menjaga masyarakat yang ada di desa, menjaga wilayahnya ada di kecamatan. Kita di tingkat kabupaten akan mengkoordinir semua supaya daerah ini ketat penjagaan dan pengawasan. Jadi ini akan kami lanjuti dalam bentuk edaran Ketua Tim Gugus Kabupaten untuk ke semua jenjang yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya sampaikan bahwa dalam kondisi COVID-19 ini, baik P3 maupun setelah masuk normal, itu sudah dibuka rumah-rumah ibadah untuk ditempati beribadah. Sudah berkantor bagi ASN. Dan semua sendi-sendi ekonomi, pasar, gardu, ruko, apa semua itu sudah kita buka. Dengan catatan harus ikut disiplin mengikuti protokoler kesehatan. Ingat, ini bukan permanen. Manakala besok lusa bahwa banyak kejadian positif akibat itu, maka bisa saja kembali kita ke P3W.
Olehnya itu saya mengharapkan ke seluruh elemen masyarakat, mari kita sadar patuhi itu. Supaya kita bisa beribadah dengan baik di masjid dan gereja, sudah bisa kita berpasar dengan baik, sudah bisa kita menjual di ruko masing-masing, dan semua aktivitas ekonomi. Jadi dari kita, masyarakat memasak, kalau kita bisa sadar akan hal ini, mengikuti himbauan, mudah-mudahan kita tetap jalan dengan meniti normal. Apalah istilah barunya itu? Tatanan hidup baru. Ada lagi satu istilah yang adaptasi hidup baru. Jadi jangan, bukan kembali normal seperti tidak ada lagi COVID, bukan. Tapi kita harus ada tanaman baru yang kita ikuti, artinya ikut aturan yang ada supaya kita bisa berjalan menata ekonomi dan memperbaiki kesehatan. Kemudian saya jelaskan khusus ASN yang sudah berkantor. Ini ada edaran gubernur kan kita libur sampai tanggal 17. Artinya bukan libur, kerja di rumah. Jadi semua aktivitas beban kerja harus diselesaikan di rumah. Jangan dulu berkantor karena baru-baru ini di Provinsi Sulbar itu banyak ASN yang terkapar. Artinya kena dampak. Sehingga diharapkan kepada ASN supaya betul-betul menjaga diri. Ya. Bagi pegawai atau ASN yang sakit kepala atau flu, enggak usah dulu masuk kantor. Kalau misalnya di atas tunggu 17 sudah bisa kita berkantor kembali, ya kalau sakit-sakit enggak usah dulu ke kantor. Suhunya di atas 37 lebih, jangan dulu ke kantor. Sakit perut dan sebagainya, ya enggak usah dulu ke kantor, nanti menular. Itu pun kita atur dalam bentuk setengah-setengah masuk. Yang penting jajaran pejabat, eselon 2, eselon 3, dan semua operator, sekretaris, ya bagaimanalah kepala dinasnya, kepala badannya mengatur supaya mekanisme pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi absen, ya tetap di absen, tidak diperketat. Ya. Jadi yang penting sehat semua. Yang penting semua aktivitas bisa jalan dan tidak membuat kita bisa terdampak dan bisa merusak orang lain. Terkhusus untuk anak sekolah, untuk dinas pendidikan, sampai sekarang baik dari pusat maupun dari provinsi dan kabupaten untuk memasak belum bisa untuk masuk belajar di sekolah atau di kelas. Belajar di rumah saja. Nanti saya sudah perintahkan kepala dinas kemarin supaya guru-guru yang mengatur strategi supaya tetap anak bisa belajar baik di rumah. Bukan libur, belajar di rumah. Begitu juga orang yang ASN, bukan libur tapi kerja di rumah. Ini saya pertegas supaya masyarakat bisa paham akan kondisi ini.